Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem pakar dengan anggota kelompok. Yang pertama Nurul Falahah dengan NIM 031, yang kedua Marisa Ardianti dengan NIM 016, yang ketiga R. Anissa Indriana Safira dengan NIM 004, yang keempat Retno Putri Juwita dengan NIM 038, yang kelima Ebin Jaya Sitinja NIM 013, yang keenam Muhammad Gofar Asyam dengan NIM 095, yang ketujuh Ali Mujahidur Ridho dengan NIM 053. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti biasa yang dilakukan oleh para ahli. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pada sistem pakar itu sendiri. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, mampu memberikan penalaran pada data yang tidak pasti. Yang ketiga, mengemukakan rangkaian alasan. Yang keempat, berdasarkan pada kaidah tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan dan mekanisme inferensi yang dipilih. Dan yang terakhir, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Selanjutnya yakni pendekatan inferensi dalam sistem pakar. Inferensi merupakan proses yang digunakan sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut dengan mesin inferensi, atau biasa disebut dengan inference engine. Selanjutnya yakni fungsi inference engine, yakni yang pertama memberikan pertanyaan kepada user, yang kedua menambah jawaban pada working memory, yang ketiga yakni menambahkan fakta baru dari suatu rule, yang keempat yakni menambahkan fakta baru pada working memory, dan yang kelima yakni mencocokkan fakta pada working memory dengan rule. Nah, pada penjelasan selanjutnya ialah perihal pelacakan. Pada sistem pakar, umumnya metode penalaran atau mesin inferensi tersebut diimplementasikan dalam bentuk baris-baris coding dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, maka waktu sudah dapat diperkirakan bahwa sistem pakar dengan beberapa knowledge hanya dapat diisi beberapa kepakaran yang memiliki teknik inferensi yang sama dan memiliki struktur knowledge base yang sama. Nah, untuk itu terdapat dua teknik pelacakan dalam mesin inferensi, yaitu pelacakan ke depan atau runut maju, yakni forward chaining, yaitu pendekatan yang dimotori pada data driven. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan yang selanjutnya menggambarkan suatu kesimpulan. Nah, untuk yang kedua, yakni ada pelacakan ke belakang atau runut belakang, backward chaining, merupakan pendekatan yang dimotori tujuan atau goal driven. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari tujuan yang selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut membuat suatu kesimpulan. Pemanfaatan sistem pakar dalam organisasi. 1. Pemanfaatan sistem pakar pada bidang industri, di mana yang terbagi dari 1. Meningkatkan produktivitas, yang kedua mengambil alih keahlian yang langka, yang ketiga memudahkan pengoperasian peralatan, yang keempat kemampuan bekerja dengan informasi yang tidak pasti dan tidak lengkap. Yang kedua, pemanfaatan sistem pakar pada bidang pendidikan, di mana yang terbagi dari 1. Mempermudah di dalam proses belajar siswa atau mahasiswa, yang kedua memudahkan guru atau dosen untuk menjadwalkan dan mengolah data lebih mudah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan sistem pakar pada bisnis. Di sini kami mencantumkan 4 penerapan sistem pakar yang digunakan dalam bisnis. Yang pertama, yaitu sistem pakar dalam pembelian. Sistem ini berfungsi untuk menilai dan memilih pemasok atau supplier dengan pertolongan dan pengiriman barang secara optimal, di mana dalam hal ini menunjang pemasok yang potensial. Dalam hal operasional, maka sistem ini mempunyai fungsi penasihat kepada pembeli. Sistem ini meringankan beban pembeli dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari,
terutama dalam pengambilan keputusan ketika ia akan memilih pemasok yang akan digunakan dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua yaitu sistem pakar mengenai suku cadang mesin percetakan, yang mana sistem ini menunjang pengujian secara teknis dari pesanan langganan dalam mesin cetak dan suku cadang yang diinginkan. Yang ketiga yaitu terdapat sistem pakar mengenai konsultasi program bantuan dari kredit bank, yang mana sistem ini membantu pada konsultasi tentang program kredit bantuan pada institusi publik. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu sistem pakar mengenai strategi perencanaan, yang mana sistem ini berbasis sistem penunjang keputusan atau decision support system untuk strategi perencanaan produk yang dikembangkan dari integrasi sistem konvensional dan prototipe sistem pakar. Baik, yang selanjutnya adalah penerapan sistem pakar dalam industri. Ada 4, yaitu sistem pakar dalam perancangan, sistem pakar dalam perencanaan, sistem pakar dalam penjadwalan, dan sistem pakar dalam proses kontrol. Nah, yang pertama adalah sistem pakar dalam perancangan. Contohnya yaitu PRIDE, di mana sistem pakar ini digunakan untuk merancang sistem pengaturan kertas untuk mesin fotokopi. Nah, sistem ini membuat rancangan dengan representasi pengetahuan tentang rancangan berdasarkan kumpulan goal, metode perancangan, generator, dan aturan-aturan yang terstruktur. Kemudian, yang kedua adalah sistem pakar dalam perencanaan. Contohnya adalah Wood Truss Fabrication Application, di mana sistem ini dibuat dengan menggunakan sel sistem pakar SPS. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pakar dalam penjadwalan. Contohnya yaitu Continuous Caster Stall Mill, di mana sistem ini dibuat untuk mengolah material melalui proses tertentu untuk menghasilkan lempeng baja yang memiliki kualitas dan komposisi sesuai kebutuhan. Selain itu ada juga MPS yang merupakan aktivitas perencanaan yang sangat luas yang mengatur dan mengkoordinasikan fase-fase berurutan proses penjadwalan manufaktur tertentu. Kemudian yang terakhir adalah sistem pakar dalam proses kontrol. Contohnya yaitu Aluminium Foil Rolling Flatness Control Application, di mana sistem pakar ini merupakan sistem pakar yang dibuat untuk mengontrol kerataan aluminium foil secara otomatis. Sistem ini menyesuaikan bentuk pola target menurut karakteristik material dan kondisi pengoperasiannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.